dari SMP Gravitasi. Pada tantangan bulan April, saya akan menceritakan kembali buku cerita yang saya baca yang berjudul Sang Kuryang, yang diceritakan kembali oleh Ahmad Pilian, penerbit PT Karya Gemilang Utama Surabaya, tebal buku sebanyak 32 halaman. Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Parahyangan, tersebutlah seorang putri cantik yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat senang sekali menenun kain. Suatu hari, Dayang Sumbi menenun di teras istana. Entah kenapa, dia terlihat malas dan pusing. Berkali-kali benangnya terjatuh. Karena dia sedang malas mengambil benang itu, tiba-tiba dia berkata, "Barang siapa yang mengambilkan benang itu untukku, akan menjadikan dia suamiku." Setelah beberapa lama, datanglah seekor anjing istana yang sakti, menghampiri Dayang Sumbi, mengambilkan benang itu dan memberikannya ke Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun merasa kaget, tapi dia tidak bisa menarik sumpahnya. Dayang Sumbi pun menikah dengan Situmang, dan pernikahannya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Situmang tidak mau memberitahukan kalau dia adalah ayah. Lalu Dayang Sumbi pun merahasiakan. Sang Kuryang tumbuh sangat cerdas dan pandai. Situmang selalu menemani dia kemanapun dia pergi. Sekalipun berburu, Situmang selalu menemani. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sang Kuryang berburu binatang untuk pesta di istana, dan Situmang pun menemaninya. Hari sudah gelap, tapi Sang Kuryang belum juga mendapatkan hasil buruannya. Sang Kuryang pun sangat kesal. Lalu dia pun membunuh Situmang, dan dagingnya diserahkan ke Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tentunya sangat senang sekali mendapatkan daging yang sangat banyak. Dan Dayang Sumbi tidak tahu kalau daging itu adalah daging milik Situmang suaminya. Selesai pesta, Dayang Sumbi menanyakan Situmang kepada Sang Kuryang yang tidak terlihat sejak tadi. Akhirnya Sang Kuryang pun berkata jujur kepada Dayang Sumbi, "Tuan, sebenarnya daging yang aku berikan kemarin adalah daging Situmang. Aku kesal Ibu karena tidak mendapatkan hasil buruan. Jadi mohon maaf, aku terpaksa membunuh Situmang." Dayang Sumbi pun sangat kaget dan marah mendengar kejujuran Sang Kuryang. Akhirnya Sang Kuryang pun dipukul oleh Dayang Sumbi sampai bunuh. Akibat perbuatannya, Dayang Sumbi pun diusir dari istana. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang sudah beranjak dewasa. Ia menjadi pemuda tampan dan sakti. Ketika berburu di hutan, dia bertemu dengan Dayang Sumbi yang sangat cantik. Sang Kuryang tidak mengetahui kalau itu adalah ibunya. Sang Kuryang jatuh cinta. Begitupun Dayang Sumbi sama jatuh cinta. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Sang Kuryang pun berniat untuk melamarnya. Namun, ketika Sang Kuryang meminta tolong
kepalanya. Dayang Sumbi sangat kaget melihat luka di kepalanya. Dia sangat tahu kalau luka itu adalah luka anaknya yang belum dia ciptakan. Dia pernah memukul anaknya waktu melakukan kesalahan membunuh si Tuhan. Dayang Sumbi bersedia menikahi Sang Kuryang dengan memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, Sang Kuryang harus membendung sungai Citarum. Dan syarat yang kedua, Sang Kuryang harus membuat sampah yang sangat besar dalam waktu 1 hari. Dan sebelum panen menyisiri harus sudah selesai. Sang Kuryang pun mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Ia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya ini diajarkan